Ayah meninggal tahun berapa? Waktu kamu umur berapa? SD. SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 MTS. 2 MTS ya. Kalau ibu? Pas umur 8 bulan. Oke. Jadi kamu umur 8 bulan, ibu nggak ada. Terus SD, bapak nggak ada. Oke, baik. Hal apa yang bikin kamu tuh kadang-kadang jadi sedih itu apa? Nggak apa-apa ya ditanyain ya. Ya, aja pengen tahu aja. Apa yang kadang bikin sedih banget? Keinget orang tua. Pernah tahu nggak wajah ibunya kayak apa? Pernah tahu. Nggak pernah tahu. Hamba Allah seperti ini. Yang paling menyedihkan itu kapan? Di saat malam takbiran. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok pagi Lebaran, kita masih bisa mencari tangan ayah kita, tangan ibu kita untuk kita cium. Dia mau cari tangan siapa? Tangan siapa yang mau dia cari? Tangan ayahnya? Tangan ibunya? Punya? Enggak. Dan perjalanannya masih panjang, masih jauh. Makanya kalau kita yang sekarang masih punya orang tua, nggak pandai bersyukur, tidak betul-betul memanfaatkan orang tua, lebih baik orang tuanya kasih dia aja. Makanya Rasul tidak main-main ketika Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Rasul itu tahu perasaan yang dahsyat bagaimana anak yatim ketika kehilangan, ketika tidak punya apa-apa, ketika tidak punya siapa. Tahun 92 ayah saya meninggal. Dari situ bisa dirasain sedikit. Dan alhamdulillah saya masih punya ibu sampai sekarang. Yang kalau bukan karena ibu saya, yakin demi Allah, hari ini, detik ini, saya tidak akan berdiri di sini bicara di hadapan kalian semua. Ini adalah karena doa ibu yang sangat luar biasa. Surah 63 ayat 10. Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat munkar nakir, sudah dibertanyakan Rabbuka, Madinuka, Man Nabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu, hanya satu dia mohon kepada Allah. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyebutkan keinginannya dan cita-citanya, ya Allah, tundalah kematianku, ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali. Bukan bisa salat malam, bukan bisa baca Quran, bukan bisa puasa Isnin Kamis, bukan bisa berbakti baik sama orang tua, bukan supaya saya bisa haji umrah, bukan saya bisa nikmati Ramadan. Semua itu baik, tapi satu yang dia sebutkan, supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa? Ulama menjelaskan, kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia,
Tundalah kematianku supaya harta yang saya masih simpan bisa saya habiskan di jalanmu. Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan, wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Setiap hari kita mendengarkan ada orang yang meninggal, disebutkan nama mereka, telah meninggal si fulan, si Allan, dan pasti akan datang suatu hari di mana nama Umar yang akan disebutkan, telah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu telah terjadi. Maka hari ini pun saya katakan seperti itu. Setiap hari kita mendengarkan ada orang yang meninggal, pasti akan datang suatu hari nama kita yang akan disebutkan, saudara-saudara sekalian. Nama kita yang akan disebutkan telah meninggal, kita semuanya. Disebutkan nama-nama kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika peristiwa yang sama terjadi kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika selesai menguburkan jenazah, ada seorang laki-laki datang yang sekedar ikut menguburkan jenazah. Dia tidak tahu siapa jenazah yang meninggal ini. Maka dia bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, siapa orang yang meninggal ini wahai Imam? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian melihat kepada orang yang bertanya tersebut dan mengatakan, hadza ana wa anta. Ini adalah aku dan kamu, kelak yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan siapa-siapa, ini adalah kita, saudara-saudara sekalian. Karena kelak kita yang akan dikuburkan seperti ini. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau hanyalah hitungan hari demi hari. Jika sehari dari kehidupan kita pergi, bukan berarti umur kita bertambah, tidak. Tapi jatah kehidupan kita hidup di dunia itu semakin berkurang. Sehari dari kehidupan kita pergi, berarti semakin dekat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW setelah melaksanakan penguburan jenazah seperti ini, Rasulullah SAW juga mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk keadaan yang seperti ini, maka persiapkanlah bekal. Persiapkan bekal, karena pasti kita akan seperti ini. Persiapkan bekal, karena ketika kita selesai dimakamkan, tidak mungkin lagi